Baik guys, assalamualaikum guys. Perkenalkan nama saya Agus Kasflor Akbar dengan NIM S1124024 jurusan Teknik Informatika. Di sini saya my first progress in Red Hat Academic. So guys, ya di first bab ini kita ada pengantar Linux. Di sini based on my friend's information, there is not something assignment or task that we need to finish here. We just need to finish the method and listen about the topic and compare it about every single sentence of this. So guys, yep, okay. Di sini so we talk about Linux, distribusi Linux. Jadi untuk mendefinisikan Linux sebagai kernel, I don't know what is exactly purpose of this is first chapter, but this teach us how we can know what the Linux purpose and Linux distribution. So first, like purpose, the Linux is as a kernel and system operations. Even though people call Linux as an operation system, but really but it actually is a kernel. I don't know what is a kernel is, tapi dalam ilmu komputer kernel itu merupakan perangkat lunak yang responsible untuk meningkatkan sistem. Kernel membuat driver untuk mengenali perangkat dan yang terpasang seperti keyboard, mouse, layar dan sebagainya, dan mengelola proses perangkat lunak. Linux awalnya didirikan oleh Linus Torvald pada tahun 1991. Saat itu ia adalah seorang mahasiswa ilmu komputer di Finlandia. Okay, what's the point of this? Okay, let's finish. I will read it. Linux awalnya didirikan oleh Linus Torvalds pada tahun 1991. Saat itu ia adalah seorang mahasiswa ilmu komputer di Finlandia. Bla bla bla. Oke, untuk melisensikan kode, model lisensi ini untuk memastikan bahwa kode berlisensi dapat digunakan untuk tujuan apapun selama perubahan. Tunggu ya guys, channelku ini sudah ke post kah? What? Ya, John kernel. Oke, ini berapa menit? Jadi tujuan dari kernel, oke kita masih baca tadi. Linux itu mendapatkan popularitas di kalangan pengembangan karena semua kodenya tersedia untuk dipelajari, dimodifikasi dan dibagikan. Jadi Linux diadopsi oleh administrator sistem di seluruh dunia. Karena Linux yang dikombinasikan dengan aplikasi yang ditulis oleh Project GNU, not Unix, GNU, mirip dengan sistem operasi server Unix yang ada, tetapi berjalan pada perangkat keras komoditas. Saat ini Linux tersedia bagi siapapun untuk menjalankannya. Dan bagi pengembang manapun yang ingin membangunnya, Linux umum digunakan di server cloud, desktop, dan laptop, serta perangkat konsumen seperti Android, Chromebook, dan Steam Deck. Jadi tujuan kernel adalah ketika Anda menyalakan komputer, sebuah chip pada motherboard yang dimuat dengan firmware mencari hard drive yang berisikan aplikasi disebut pemuat bootloader adalah perangkat lunak yang memuat kode sistem operasi ke dalam memori untuk dieksekusi. Setelah komputer menemukan bootloader mengambil alih proses boot dan menemukan kernel. Kernel dibuat ke dalam memori, memeriksa perangkat keras, dan memuat driver yang sesuai dengan perangkat keras komputer yang terdeteksi. Service Manager diluncurkan dan menyediakan jaringan suara, layar login, dan sebagainya. Jadi di bab ini ya only theory guys, tapi ya it's helpful. Jadi setelah kita banyak pengguna Linux sering menggunakan kedua antarmuka seperti GUI menyediakan konvensi umum desktop seperti icon untuk berkas dan folder, menu dan sebagainya. Cell efficient dapat diprogram dan lebih cepat daripada menggunakan GUI melalui jaringan. Kursus ini mengajarkan keduanya. Jadi individu dan perusahaan membangun Linux dari komponen-komponennya dari kemudian mendistribusikan secara daring agar dapat digunakan orang lain.
Ketika Anda mengunduh Linux sebagai sistem operasi, Anda mengunduh distribusi dari Linux, sebuah distribusi yang sering disebut atau disingkat versi khusus dari sistem operasi Linux, yang dapat diproduksi oleh siapa saja yang memiliki keterampilan dan kebutuhan untuk membuatnya. Jadi sebagian besar distribusi dirancang untuk tujuan tertentu. Misalnya Raspberry Pi, itu sistem tertanam berdaya rendah seukuran kartu kredit, sehingga menjalankan distribusi Linux yang hanya menyediakan driver dan layanan khusus yang dibutuhkan oleh perangkat kerasnya. Bahkan terdapat lebih sedikit perangkat lunak dan Universal Basic Image atau UBI Red Hat karena digunakan sebagai fondasi untuk layanan cloud yang tidak memerlukan pustaka seperti yang dibutuhkan komputer fisik. Sebaliknya, distribusi Fedora berisi driver untuk perangkat keras konsumen guna memastikan printer, kartu suara, kartu grafis, webcam, dan peripheral lainnya berfungsi sebagaimana mestinya. Distribusi Linux yang paling menonjol cenderung diproduksi secara konsisten dan andal. Beberapa distribusi didukung oleh perusahaan seperti Red Hat, sementara yang lain merupakan upaya sukarela. Distribusi Linux yang populer mencakup proyek-proyek berikut, seperti Red Hat Enterprise Linux, itu distribusi populer di server dan cloud. Atau RHEL berfokus pada stabilitas dan dukungan jangka panjang dan dikembangkan oleh Red Hat. CentOS adalah platform yang mengembangkan untuk Red Hat Enterprise Linux. CentOS dikembangkan oleh Red Hat dan para sukarelawan. Fedora berfokus pada rilis yang cepat agar dapat menyediakan fitur-fitur terbaru. Fedora digunakan sebagai fondasi untuk CentOS dan RHEL. Fedora dikembangkan oleh para sukarelawan yang didukung oleh Red Hat. Debian adalah proyek sukarela yang berfokus pada stabilitas dan dukungan jangka panjang. Ada banyak distribusi turunan Debian. Oh, okay. Oh, it's about 7 minutes. So let me check in my WhatsApp, okay. Yes, lumayan banyak ya yang kita buka ini. Sebenarnya stop. Oke, guys. Oke, di sini kita mengidentifikasi distribusi Linux suatu sistem. Jadi, kursus ini berbasis sistem Red Hat Enterprise Linux seperti banyak distribusi lainnya. Red Hat Enterprise Linux menggunakan desktop GNOME sebagai GUI-nya karena distribusi menggunakan begitu banyak komponen umum. Distribusi yang Anda gunakan tidak terlalu jelas. Oke, Anda dapat mengidentifikasi distribusi dan oke. Oke, kita lanjut di mana ini? Pertemuan ini selesai ya. Oh, iya, saya paham. Tadi saya tidak skip ini. Terskip memang, jadi saya, orientasi lingkungan kelas. Oh, tadi, perasaan tadi saya tidak skip ini deh. Kenapa tiba-tiba di satu? I don't know. Tapi let's try again. This is useful information for me so that I start to learning this one. No matter how bad it was, but let's start it. How far is this one? No. I'm not doing this as fast as we thought. Okay. No, I didn't do that. Okay. I'm just curious about this progress. Like I want to see what my progress going to be. So I already read it for the first chapter, and we going to next page and see what this actually Red Hat want discuss about. It's still the same. It's in the chapter 1, it's distribution Linux at pada. This hurt my throat.
I can even like, oh no, I don't want to too much. So kernel Linux, even though people call Linux as a system operation, I already read that. What I need to read it anymore? Oh, there's a quiz. What a quiz, guys. Oke, kita baca kuis. No, ini kan satu kan? Satu. Ah, ini kan sama. Tuh, sama ini. Berarti yang ini yang beda dong. Berarti ini harus kita pelajari. Jadi, latihan terpadu. Terpandu distribusi Linux. Jadi, identifikasi distribusi Linux pada sistem Anda. Luncurkan panel kontrol pengaturan sistem untuk desktop GNOME. Identifikasi distribusi Linux yang berjalan pada sistem Anda. Sebagai student, pengguna di ini student ini based on my input before I log into this website. Before I log into the website, I set it as a student, so this automatically put my identification as a student. Yep, the workstation machine. Gunakan alamat perintah untuk mempersiapkan lingkungan Anda untuk latihan ini. Dan untuk memastikan bahwa semua sumber daya yang diperlukan tersedia. So where I'm going to, oh, this have tutorial guys, settings. Oh, saya tidak punya Linux guys, dan saya itu Windows. Jadi saya red panel, gulir ke akhir daftar di panel kiri dari rentang tentang. I don't really understand here. Pada panel tentang yang muncul di sebelah kiri kanan, tinjau kolom nama OS dan pastikan kolom tersebut mencantumkan Red Hat Enterprise Linux. Panel tentang juga menampilkan versi desktop GNOME yang Anda gunakan, versi kernel Linux, penyimpanan, dan RAM yang tersedia di komputer Anda, dan lot of things. Ini penyentuhan GNOME ini kalau kita Windows Linux ya. Saya kan bukan Linux, saya kan Windows. Oh, tidak. Dia bukan Windows. Dia bukan Windows, guys. Iya, dia bukan Windows. Pengaturan genome. Emang bisa ya? Terus di sini apa? Menyelesaikan langkah ini. Oh, ini materi kah? Ini materi atau cuma instruksi? So apa? What? Oh, ada kursusnya, guys. Linux tersedia secara bebas di bawah lisensi sumber terbuka yang mana? Linux, ya ini. Ya, betul kan? I read that. I've been read that. Kumpulan aplikasi awal untuk Linux disediakan oleh project apa? GNU lagi? Ya, betul. What's the answer? Oh, kernel bertanggung jawab atas tugas apa? Pilih satu. Oh, ini bisa pilih dua yang ini. Oh, tidak. Kernel bertanggung jawab atas tugas apa? Ini. Ya, betul. Ini. Cocok misalnya tuh. Apa itu terminal? Komputer terakhir dari laboratorium beberapa mesin antar muka teks yang dapat digunakan untuk melakukan perintah komputer. Oke, ini. Ya, betul. Distribusi mana yang berbasis Fedora? Ini? Ya. Oh, ada dua, guys. Sorry. Oh, sorry. Saya tidak read the question properly. So sorry. Oke, kita lanjut. Linux adalah proyek sumber terbuka. Oh, ini ada video, guys. Tunggu ya, guys. Video saya sudah terupload, jadi mungkin bisa kita jeda dulu. Oke, guys, kita lanjut lagi di sini, guys. Jadi Linux adalah proyek sumber terbuka
yang berarti kode tersedia untuk dipelajari dan dimodifikasi dan dibagikan. Linux itu digunakan dalam infrastruktur cloud, desktop, dan laptop, serta perangkat konsumen. Lalu dapat berinteraksi dengan sistem Linux dengan menggunakan terminal baris perintah atau antarmuka pengguna grafis antarmuka pengguna GUI. Distribusi Linux dibuat untuk tujuan tertentu. Mempelajari satu distribusi dapat membantu Anda merasa lebih nyaman menggunakan distribusi apapun. Red Hat Enterprise Linux adalah sistem operasi yang stabil dan memiliki dukungan jangka panjang yang dikembangkan oleh Red Hat. Lanjut di sini ada bab 2. Kita masuk di bab 2 guys ya. Kita mengakses sistem Linux. Sini sebenarnya oke. Kita masuk di bab 2. Jadi sasaran abstrak. Oke. Kita baca dulu yang tidak perlu kita ucapkan, tapi pikiran kita baca guys. Jadi sini masuk ke sistem Linux lokal. Tujuannya sistem Linux dengan menggunakan manajemen desktop GNOME dan konsol berbasis teks. Sistem Linux multi pengguna. Sistem operasi Linux dirancang untuk mendukung banyak pengguna secara bersama. Setiap orang menggunakan komputer dapat memiliki akun pribadi di sistem tersebut. After login, kita bisa membuat dan menyimpan data di directory home Anda sendiri yang not separated by other user instead of to sharing input credential. Every user have a unique login account. This is practice to give a privacy to every user and keep the data keep your data supaya tidak terhapus dan can be changed as accidentally by other user. Thus, this principle also is for data and system configuration. So you have a full control on uh, around terhadap lingkungan login yourself, but except you are as an administrator, you cannot um, change the system. Linux is multi-user operation system uh, whose whose strength which strength because separate the peran user dari peran administrator dan memisahkan pengguna satu sama lain. Jadi akun administrasi pengguna root adalah akun pertama di sistem Linux. Jadi pengguna ini juga dikenal sebagai user super atau administrator. Oke, di akun administratif. Jadi pengguna root tidak ditujukan untuk pengguna rutin because there is no limit for a change and even to delete configuration for important configuration system. For this reason, many distribution can decide to password for a user root as effectively uh, to lock the account as long system Linux as a system Linux user account normal make it for every new user. User account normal user account also call it have no special uh, access or standard account. Jadi this account have different level access limited because this is level access limited. The account with no special access is allowed to change the set pribadi, but to modification this all
system was are limited, but for user standard is gonna give their access to the escalation tools for special access for probably there to do change and usually only root, but he can uh, he still can do by the user. So we can into the system Linux. So mm as year by years, Linux have developing any of lingkungan for interaction with system. But impact is have another lot many method uh, enter example stasiun kerja pribadi using lingkungan grafis, tetapi komputer awan mungkin hanya menggunakan antarmuka teks. Jadi untuk mempelajari berbagai cara untuk masuk, how we can enter the Linux, it's help system as secara luas dalam komputasi modern dan menggunakan berbagai lingkungan untuk berinteraksi dengan sistem. Jadi ya seperti itu. Jadi ada namanya menghibur, adalah perangkat tampilan yang digunakan sistem Linux untuk mencetak pesan dan pengguna dapat menggunakan teks konsol adalah lingkungan default jika sistem tidak memiliki lingkungan grafis yang terpasang. Okay, no, we still have time. Di sini kita sistem bla 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 meminta pengguna interaksi dengan konsol karena konsol memerlukan perangkat tampilan, tetapi Anda tidak dapat menjalankan aplikasi grafis. Anda hanya dapat berinteraksi dengan konsol dengan any of input text. Okay, to using console perhaps also possible to need a software and at configuration while works with separate system like lab lingkungan class for this course to using machine virtual and access by komputasi jaringan, and VNC is a software to share layer who use it to control system separately. Connects Infinity to the classroom possibility to access the Linux console. When you use using a VNT, there is a little no, there is little a delay of on type and the mouse move because of there is no interaction as a physics with system operation. But this behavior is become one factor why many of administration system rather enter the computer Linux using face antarmuka teksnya saja yang minimal. During work, when work, the separated system using the face by text uh, faster because more is more sedikit data yang dikirim bolak-balik. So there's this interaction. Lingkungan desktop gratis Genome. Di Linux juga to offering fast graphics to interaction with system. Linux using Genome to dividing ecosystem. No ecosystem. A system graphics by user. Genome is the desktop ecosystem researches the open researches designing for Linux and system operation, similar Unix, etc.
A similar other Unix. GNOME, following Confetti, had the same system other operation to using system windowing. After computer Linux have different okay system desktop appear graphics disk no upgrade no desktop graphics terpasang. Jadi komputer akan menampilkan layar login. Ini adalah manajer tampilan Genome, layanan sistem yang menangani login dan autentikasi pengguna. Gitu. Jika terdapat beberapa akun pengguna di komputer, choose user identitas, your user identitas, and enter the password. If your password is one of the user system, GDM will show your accounts. Click your name, enter your password, and press enter button for authentication. After enter, you will uh, disajikan dengan sesi desktop. Jadi desktop ini unik untuk Linux, tetapi mengikuti konvensi yang sama dengan kebanyakan sistem operasi lain. Jadi terdapat aplikasi untuk to explore internet, to saw the file and directory or folder, to appear, untuk memasang itu apa ya, perangkat lunak and etc. Gitu. Jadi berbeda, is different with the desktop ecosystem like the desktop genome, the started from the dashboard, and dashboard is how three component, this main three component of the graph is like the corner, the left corner, the left up, the corner left, the corner, the corner up. I don't know how to say it. The external activities is to set the Windows and the launch application. So you can switch between dashboard view and desktop view to click activities, or just to press the to press the super button. So in the corner in the up corner, system menu to define access to the regular set, including connection, volume audio control, and Bluetooth, and a menu for logout. So the part of the above layer is a task manager, auto panel dashboard. It's just feel of launching up a regular application. So when you click the icon, is just you can see all those applications that's already installed. The console optimization is based on website. The Linux practice is the best practice is limited access using uh, research unnecessary to finish this task. If and and therefore the possible there is a scenario where access to the machine limited because of um, safety uh, uh, as a safety, alasan keamanan. No, alasan keamanan itu kayak mm, oh, police safety. But HTTP communication is usually activated and dividing as a secara luas. In scenario, you can using a console administration based on a website is called Cockpit. Cockpit is tools administration with module for interaction and system as a basic. Jadi Cockpit ini is sponsored by Red Hat and installed as default in yep, Linux. Many Linux distribution. So Cockpit uses user account to authentication and making section as a user as a login user. If if you log in as a user with no special access that you
the two user have no XLC access. So some tasks will limit it. But are you going to see the system information to modify this password, install application, etc. For you enter the cockpit, open the uh, website and navigation to the HTTPS. I don't know what is exactly mean HTTPS. And localhost website strings to the command parameter to looking for a computer local service and as command parameter to find the service in the port 9090. So website saw the alert certificate because a copy user certificate for the sign in their own. For confirmations, expect Saber for secure and authentication with the user with using a username and the and your password. Okay, this I thought it was like I think so. We next to how many percent my progress it was. I thought this. Okay, I thought it was enough. I want to take the video. Okay, thank you teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.